Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Breaking news ya, KPK panggil Caimin besok ya terkait kasus korupsi di Kemenaker begitu ya. Kalau hukum dijadikan lawan begitu kan, dijadikan untuk memukul lawan, ya seperti ini begitu. Bayangkan begitu. 11 tahun kemana KPK begitu kan? Kok tiba-tiba ada seorang yang kemudian mencalonkan diri, baik dari anggota legislatif, capres, cawapres begitu. Kok tiba-tiba seolah-olah ada penjagalan luar biasa begitu. Ini kan aneh begitu ya. 11 tahun bekerja KPK gimana begitu? Kalau ada bukti ya korupsi begitu, kenapa tidak dari dulu begitu kan? Ketika ada seseorang kemudian menjadi salah satu calon presiden baru dibuka begitu, baru diminta keterangan dan sebagainya begitu. Itu kan aneh begitu ya, lembaga-lembaga Indonesia itu kan aneh begitu ya, seperti KPK ini begitu ya. Kenapa begitu? Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian saya kira ada persoalan besar kepada penegak hukum yang hari ini begitu ya. Seolah-olah ini dijadikan alat politik begitu kan, dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan. Kira-kira seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa karakter KPK hari ini begitu ya. Dan bahkan ya, kenapa tidak menangani kasus-kasus yang sudah ada begitu. Harun Masiku sudah nyampak di depan mata korupsinya luar biasa begitu kan. Seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud MD begitu, ratusan triliun, kenapa kok tidak ditindak begitu kan? Ya ada apa begitu kan? Ini kan penting sekali begitu untuk nindak begitu. Tiba-tiba ya hilang dan kemudian baru diungkap lagi dan sebagainya begitu. Bagi kami adalah hal yang yang politis seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Tombol politik KPK RI mulai on ya. Di tahun politik selama 11 tahun KPK ngapain aja? Betul begitu. Ngapain aja KPK selama ini begitu ya. Komisionernya layak diganti. Mereka membuat tabungan kasus ya yang siap digelar untuk kepentingan politik bila sudah diperlukan. Apa mungkin juga untuk uang? Bisa saja begitu. Kalau bukan karena uang, karena apa coba? Bayangkan begitu. Semua kepentingan itu ya karena memang dapat uang begitu ya. Waktu 11 tahun sebenarnya waktu yang cukup bagi KPK RI untuk mengusut kasus ini. KPK RI diberikan kewenangan yang cukup ya, dibekali anggaran APBN, tapi sayang kasus-kasus seperti ini tidak selesai begitu. Ada apa begitu ya? Namun sekarang baru kembali ya mengorek-ngorek kasus yang sudah lama mangkrak 11 tahun begitu. Bayangkan begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini hal sifat yang politis luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi mengkorek-korek kasus-kasus lama di situ begitu ya. Saya kira ada sesuatu yang kemudian kenapa KPK kok seperti ini begitu ya. Bahkan ya orang-orang masyarakat Indonesia sudah paham begitu rezim dari KPK itu sendiri bobroknya luar biasa begitu ya. Karena sepekan yang lalu di dalam tubuh KPK kalau lebih ya sepekan ya di tubuh KPK sendiri banyak yang kemudian melakukan korupsi di situ, asusila bahkan wah luar biasa begitu ya, seolah-olah bersih mereka tiba-tiba bersifat politis kepada orang lain begitu. Ini kan aneh begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya breaking news ya, KPK panggil Caimin besok terkait kasus korupsi di Kemenaker ya. Ini kan sudah berjalan 11 tahun begitu ya. Kenapa kok tidak dilanjutkan sejak awal begitu ya? Kalau memang ada tindak pidana korupsi. Untung ya Caimin ini hanya dijadikan sebagai ya saksi di situ begitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya KPK ya PKB Mohaimin Iskandar pada hari Selasa. Dari tahun-tahun kemarin ngapain aja KPK itu begitu ya? Tidur atau apa begitu ya? Pria yang kerap disapa Caimin itu akan diperiksa ya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem ya proteksi tenaga kerja Indonesia TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Bahkan besok Caimin ya diperiksa kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com. Di satu sisi sebelumnya PLT Deputi Bidang Penindakan ya Eksekusi ya KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan jika proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker yang berujung rasuah ya dan diusut KPK terjadi pada 2012. Bayangkan begitu. Sampai sekarang kapan coba begitu? Ya pada hakikatnya kenapa ya tidak diselesaikan sejak dulu begitu kan ya? Kenapa kok masih disimpan sebagai senjata awal di situ begitu? Ini kan aneh begitu
begitu ya. Ada sesuatu yang bersifat politis di situ begitu. Jelas begitu kan? Sudah di depan mata, kecuali memang ya kasusnya itu tidak lama begitu kan. Ini kan lama begitu. Berapa tahun coba bayangkan 2012 sampai 2023 ya, sekitaran 11 tahun lebih begitu kan ya. Bahkan KPK tak menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa Menteri Tenaga Kerja Kemenaker pada saat ini. Ya, Kemenaker saat itu dikomandai oleh Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Bahkan ya, Gus Imin diketahui menjabat sebagai Menaker periode 2029-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu ya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan ya di era searching ya, siapa yang menjabat sebagai Menaker ya di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan ya tembusnya begitu ya waktu kejadian kapan ya, ujar Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Kok ditanyakan seperti itu ya? Mungkin yang sudah tersangka itu sudah mau keluar begitu kan. 12 tahun bagi 11 tahun begitu. Kalau dihukum hanya 10 tahun kan detik-detik akhir sudah mau keluar begitu kan ya. Ya baru mau diperiksa lagi ada apa begitu kan. Orang-orang seperti ini menurut saya pribadi ya sayang 1000 sayang KPK seperti ini kapan mau dipercaya begitu kalau seperti ini terus begitu ya. Semua pejabat ditembus ya, dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Ya, karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan. Kan itu janggal ya. Jadi semua yang terlibat disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan. Padahal pada waktu itu Muhaimin Iskandar datang di KPK minta keterangan begitu. Apakah kok dipanggil lagi begitu? Kan begitu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan politik seperti ini paham begitu ya. Bagaimana ya bisa ini dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan mereka begitu ya. Pasti digoreng oleh lawan-lawan mereka begitu. KPK pun dituding ya telah menjadi alat gebuk politik karena menyenggol Caimin dalam kasus ini. Tuduhan dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy. Benar begitu kan? Dijadikan alat sebagai politik, dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan begitu ya. Siapa lagi yang berperan di situ? Saya tahu bahwa di mana KPK hari ini yang kemudian perannya afiliasinya kemana. Ya pasti tahu mereka begitu ya. Juru bicara ya KPK Ali Fikri membantah ya pihaknya menjadi alat politik. Bahkan di satu sisi ya Ali bilang bahwa pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Caimin sebagai calon ya wakil presiden atau cawapres. Perlu dipahami, jauh ya sebelum itu kami sudah melakukan proses penanganan perkara tersebut dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik ya pencapresan tersebut, kata Ali ya. Bahkan disambung sedikit bahkan ya kata Ali jauh sebelum adanya rencana deklarasi Caimin ya KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah melakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian dari proses penegak hukum, kata Ali begitu. Mau digeledah gimana begitu? Ini kan sudah ganti menteri begitu kan ya. Sudah lama 2012 di situ begitu. Ya menurut saya pribadi sayang 1000 sayang begitu kan ya. Masyarakat Indonesia sudah paham ini ada kaitannya dengan hal yang politis begitu kan. Ya walaupun secara KPK membantah bahwa ini bukan hal yang politis tapi kita lihat bahwa jangkanya cukup lama di situ begitu. Bagaimana dengan Harun Masiku? Bagaimana dengan keuangan yang katanya merugikan uang negara 360 triliun dan sebagainya begitu? Kok tidak ada ujung-ujungnya di situ? Kan begitu logikanya begitu. Bagaimana orang yang kemudian mengembalikan uang 26 miliar di situ begitu ya, yang kemudian aman-aman aja hari ini begitu. Ini kan seharusnya KPK fokus di situ begitu kan. Bukan fokus yang sudah lama yang tersangka sudah mau keluar di situ baru diusut begitu kan aneh begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.